Pemimpinnya zalim, ya doakan yang baik-baik tuh Beb. Nabi nggak pernah doa-doa yang buruk. Nabi nggak pernah tuh doa-doa yang jelek. Contoh tuh Beb, bagaimana ketika di Taif Nabi disambitin, Nabi diintimidasi, Nabi diusir. Apa yang Nabi sampaikan? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayahkan mereka karena mereka kaum yang nggak tahu. Tapi Habib sama kelompoknya doain kehancuran. Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Udah 3:30. Belum makan siang belum? Nasi kebulinya dingin. Lapar. Mukanya muka pucat. Lanjut. Betul. Takbir. Saudara, kalau mau baca sejarah jangan setengah-setengah. Jangan hanya lihat sejarah Nabi secara parsial. Dan jangan mengeneralisir satu peristiwa untuk keadaan yang lain. Kenapa Nabi mendoakan hidayah kepada masyarakat Taif? Dalam doa Nabi sebutkan fa innahum la ya'lamun. Nih orang-orang Taif nggak tahu Nabi Muhammad. Orang Taif nggak tahu ketika Nabi mau hijrah ke Taif, kafir Quraisy datang melempar berita-berita bohong. Ini yang namanya Muhammad datang bawa kerusakan. Dia akan merusak daripada tatanan keluarga. Kalau datang musuhin, sambitin. Orang Taif nggak hidup sama Nabi, saudara. Dia nggak tahu kehidupan Nabi, dia nggak tahu Rasulullah SAW. Makanya Nabi doakan dapat hidayah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Beda halnya kalau Nabi dengan kafir Quraisy. Nabi dengan kafir Quraisy, bagaimana Nabi dengan Uqbah ibn Abi Mu'ayth? Ketika Uqbah ibn Abi Mu'ayth ditawan dalam perang Badar, saat itu beberapa tawanan perang Badar ada yang dibebaskan secara cuma-cuma. Salah satunya mantunya Nabi Abul As, suami daripada Zainab putrinya Nabi SAW. Dibebaskan sama Nabi, saudara, tanpa membuat fidah. Ada yang dibebaskan dengan ngajarin tulis baca tulis kepada beberapa sahabat. Itu sebagai tebusan untuk dia bisa bebas. Karena sebagai seorang imam dia dikasih pilihan. Ketika tawanan perang, imam bisa milih bebaskan secara cuma-cuma, atau dibebaskan dengan fida, dengan bayaran, atau dibebaskan dengan secara, atau yang ketiga dia boleh dibunuh, atau yang keempat bisa dijadikan budak. Itu domennya imam, sudah. Nah, ketika Uqbah ibn Abi Mu'ayth, ketika dilihat kok Abul As dibebasin, saya nggak dibebasin, dia protes, sudah. Dia bilang, saya kenapa nggak dibebasin? Itu boleh bebas. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Saudara, Nabi katakan, kau pernah menistakan diriku tatkala aku ada di depan Ka'bah. Nabi sedang sujud, diinjak leher Nabi, dicekik leher Nabi sampai mata Nabi mau keluar, sudah. Dilemparin kotoran ontak yang sudah berhari-hari, nggak ada yang nyelamatin Nabi. Karena umat Islam masih lemah, hanya ada Sayyidatuna Fatimah membersihin kotoran di punggung Nabi, saudara. Gara-gara sikap Uqbah ibn Abi Mu'ayth ini, Nabi fatwakan Uqbah ibn Abi Mu'ayth untuk dibunuh. Saya mau tanya, Nabi tegas atau tidak? Nabi Muhammad tegas atau tidak? Tegas atau tidak? Tegas, saudara. Bahkan Nabi Uqbah ibn Abi Mu'ayth nanya, terus bagaimana nasib saya punya keturunan? Nabi doakan keturunannya akan mati dalam keadaan kafir. Ini mahal syahidnya, saudara. Nabi doakan keburukan. Kenapa? Kok nggak kayak Al-Taif? Karena Uqbah ibn Abi Mu'ayth hidup bareng Nabi. Dia kenal Rasulullah, dia tahu Nabi Muhammad, dia sudah diberitakan tentang dakwah Nabi Muhammad, dia tolak. Makanya Nabi doakan laknat untuk mereka. Apa mau bilang sikap Nabi nggak rahmatan lil alamin? Apa mengatakan itu bukan sejarah Nabi, saudara?
Bahkan nggak sampai di situ, dalam perang Uhud ketika Nabi dijebak oleh Ibnu Khumayyah oleh sebuah satu lubang, Nabi terjatuh. Ketika Nabi terjatuh, Nabi ditendang wajahnya sampai muka Nabi berdarah, sampai pelindung wajah Nabi masuk ke dalam pipinya Nabi. Sahabat saking beratnya cabut pakai tangan nggak kuat, saking kuatnya dicabut dengan gigi, sampai gigi sahabat yang mencabut tameng tersebut sampai copot, saudara. Apakah Nabi mengatakan Allahumma ihdirku abimni kumayyah? Enggak. Nabi mengatakan akma'akallah, Allah jatuhkan, binasakan kau ya Ibnu Khumayyah. Sehingga doa Nabi diijabah. Ibnu Khumayyah jatuh dari salah satu puncak gunung di Madinah, saudara. Saya mau tanya, Nabi tegas atau tidak? Nabi tegas atau tidak? Jadi kalau mau lihat sejarah jangan parsial, betul? Betul? Makanya sikap imam besar, sikap Habib Bahar sudah benar. Maka sekali lagi saya mau tanya, siap jaga imam besar? Siap kawal Habib Bahar? Siap kawal KM 50? Siap gaungkan KM 50? Takbir!